Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sama-sama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terus disibukkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Karena sesungguhnya salah satu ciri khas seorang hamba itu dicintai oleh Allah, dia akan benar-benar disibukkan pada ibadah yang diperintahkan. Kita datang ke masjid ini, masuk ke dalam masjid, ketika itu mengalir langsung doa para malaikat. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan, ya Allah berikan pintu taubat untuk orang yang masuk ini. Kemudian kita kerjakan ibadah salat maghrib tadi berjamaah, yang salah satu keutamanya kata Nabi, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitillah liyaqdi fardha min fara'idillah kanat lahu kal hajjil muhrim. Siapapun kata Rasulullah yang dia lebih dulu bersuci di tempat tinggalnya, dia berwudu di tempat tinggalnya, kemudian dia berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salah satu kewajiban dia sebagai seorang muslim, ibadah salat yang 5 waktu, di antaranya salat maghrib. Amalan ini kata Rasulullah, di antara pahalanya dicatatkan pahala seperti pahala berhaji dengan ihramnya. Jadi kena pakai karantina lagi, berhaji dengan ihramnya. Dan ini keutamaan. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah menuturkan salah satu sebab besar kenapa orang-orang terbaik sebelum kita itu begitu kuat istiqomah menjalankan salat yang 5 waktu di rumah dari rumah-rumah Allah. Salah satu sebabnya adalah di antara pahala yang disiapkan oleh Allah dicatatkan pahala haji dengan ihramnya, pahala haji dengan sempurna. Dan kita punya kesempatan 5 kali untuk mendapatkan pahala haji. Selesai kita kerjakan salat tadi, kita berzikir sebagaimana zikir yang disyariatkan. Itu pun di antara keutamanya adalah orang-orang yang berzikir, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna 33. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir kata Rasul setiap selesai salat yang 5 waktu, yang 33 itu. Amalan ini kata Nabi seperti orang yang berhaji berumrah dengan harta-harta mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah dapat model 2 pahala haji. Salat kita, berzikirnya kita. Duduk hadir pada majelis ilmu sekarang ini. Di antara keutamanya kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu bihi ilal khair fayata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lahul jazaa illa kal haji tamah. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah tidak ada niatan yang lain kecuali dia menginginkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah yata'allama minhu aw yu'allimah. Kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan dia ikhlas karena Allah. Amalan ini pun kata Rasul di antara pahalanya dicatatkan seperti orang yang berhaji. Bayangkan durasi kita dari maghrib sampai isya itu meraup 3 kali pahala haji. Dan konsekuensi rahman dan rahimnya Allah, sayangnya Allah kepada kita,
itu tidak satu pahala haji, tapi dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Anggap, mohon maaf, ini yang paling minim saja. Anggap yang paling minim saja, dia dapat 10 pahala haji kali 3, 30 pahala haji. Bayangkan, ini mohon maaf, ibadah yang relatif tidak terlalu berat. Modal kita datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, mengerjakan salat yang 5 waktu. Kemudian kita berzikir sebagaimana yang disyariatkan tadi. Kemudian duduk hadir pada majelis ilmu. 3 pahala haji dia dapatkan. Konsekuensi rahman dan rahimnya Allah adalah pahala itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Sebagaimana hadis Rasul, idza ahsana islamuhu fakulu hasanatin tuktabu bi 10 amsalha ila 700 dhifin. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat secara umum. Artinya paling tidak, ini yang paling minim saja, 30 pahala haji didapatkan. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Kita diberikan kesempatan, kita diberikan taufik dan hidayah yang mutlak. Ini jelas pemberian Allah, karena di luar sana jauh banyak orang yang lebih kuat daripada kita, yang tidak diberikan petunjuk untuk pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah. Di luar sana mungkin banyak orang yang punya kesempatan lebih besar daripada kita di dalam waktu, tapi qadarullah masya wa mafa'al, apa yang ditetapkan oleh Allah, Allah berikan kepada kita. Dan ini harus kita jaga. Bagaimana caranya kita menjaga? Kita ikhlas beribadah kepada Allah. Karena ikhlas itu salah satu sebab mudahnya kita menjaga istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 pahala haji didapatkan, itu paling minim sudah. Paling minim. Dan sering ulun sampaikan, kita hidup 60-70 tahun mungkin selesai kehidupan kita. A'mar ummati baina 60 ila 70. Umumnya umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 kata Nabi, dan sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Sekian puluh tahun ini yang harus kita, artinya yang kita pertaruhkan pada kehidupan akhirat. Seorang muslim dia harus isi waktu dia. Dia harus punya target. Sehari itu apa yang dia lakukan? Satu hari itu ibadah apa yang ingin dia kerjakan? Kalau kita bukan orang ahli tahajud, bukan seorang ahli puasa, ya paling tidak hadir pada majelis ilmu. Kalau kita bukan ahli sedekah, paling tidak semampu kita hadir pada majelis ilmu, karena keutamanya itu kembali kepada kita. Keutamanya kembali kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan kembali mengingat-ingat apa yang mungkin sudah pernah disampaikan. Kita akan kembali bersama dengan adab-adab dan sunnah-sunnah sebelum orang tersebut melakukan perjalanan, sebelum orang tersebut bersafar. Ini kembali harus kita sama-sama pahami, karena banyak kadang kita terlewatkan adab dan sunnah sebelum kita bersafar. Sebabnya adalah karena safar perbuatannya mungkin jarang kita lakukan, sehingga biasa kita terlupakan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gambaran dulu, seorang dikatakan bersafar ketika dia melakukan perjalanan, yang perjalanan itu pada batasan yang ditetapkan. Kapan seseorang itu dikatakan telah masuk pada hukum safar, musafir? Ketika kharaja min biladi bihadil mahdud. Ketika dia keluar dari tempat tinggalnya yang perjalanannya sejauh kurang lebih di 85 kilo. Kalau kurang dari 85, menurut jumhur ulama belum dihukumi musafir. Tapi kalau sudah 85 ke atas,
maka itu masuk hukum musafir. Artinya menurut jumhur ulama, kurang dari 85 kilo tidak berlaku bagi dia untuk jamak dan qasar. Meskipun ya sebagian ulama kurang 85 boleh katanya, dengan dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke Dzul Hulaifah, ke Bir Ali. Jarak antara kota Madinah ke Dzul Hulaifah itu kurang lebih 10 sampai 12 kilo. Rasul ketika itu menghukumi orang yang pergi ke Dzul Hulaifah itu dihukumi musafir dari Madinah, padahal hanya 10 sampai 12 kilo. Dari sisi dalil itu benar. Tapi kita bicara kepantasan di zaman kita hari ini, kelayakan di zaman kita hari ini, sehingga diambillah jalan tengah bahwasanya safar itu dihukumi kapan? Kalau dia sudah melakukan perjalanan di 85 kilo, karena itu pun pernah dipraktekkan Rasul. Karena kalau kita mengambil dalil perginya Rasul dari Madinah ke Dzul Hulaifah atau ke Bir Ali yang mungkin 10 sampai 12 kilo, orang kalau dari dalam Banjar ke Gambut itu sudah musafir. Gambut itu 13 kiloan. Nah anehnya ini kalau bulan puasa, hari panas-panas, tulak sidin dari Banjar ke Gambut cari warung nang pina warung pas haduk apa juga makan, ditakuni kenapa makan, aku musafir ya sidin. Kalau dia mengambil dalil ini, dan ini berat, sehingga diputuskanlah menurut pendapat mayoritas ulama dia berada di kurang lebih di 85 kilo baru dihukumi hukum musafir. Nah itu jarak. Adapun sunnah atau adab sebelum kita safar, ini yang kadang banyak terlewatkan. Kadang kita safar tulak-tulak aja sudah. Yang pertama kata para ulama adalah kalau dia sudah punya ketetapan, keyakinan ingin berpergian, maka diharapkan orang tersebut melakukan salat istikharah, dan ini sunnah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu itu meriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam allamana salat al-istikharah, mengajarkan kepada kami salat istikharah, kama yu'allimana surah, sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kami surat-surat dalam Al-Qur'an. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Jabir, idza hamma ahadukum, kalau kalian menginginkan sesuatu, punya keinginan kuat ingin melakukan satu perbuatan, falyarka rak'ataini min ghairi fardhah, salatlah kalian 2 rakaat kata Rasul, yang itu bukan dihukumi wajib, hukumnya sunnah. Kemudian kata Rasul, selesai salat kalian melakukan sebagaimana yang diperintahkan, kemudian berdoa. Di antara doa yang pernah diajarkan Nabi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Allahumma innaka taqdir wa la aqdir, innaka ta'lam wa la a'lam, innaka antal 'allamul ghuyub. Kata Jabir, Nabi itu mengajarkan kepada kami salat istikharah dengan sangat detail, sebagaimana kami diajarkan Rasul surat-surat dalam Al-Quran yang juga sangat detail. Rasulullah itu bersabda, siapapun dari kalian, kata Nabi, yang punya keinginan ingin melakukan satu perbuatan apapun itu, dan ini ada keinginan yang benar-benar kalian harapkan, kata Rasul, maka salatlah dia 2 rakaat yang dikenal dengan istikharah, karena ada doa istikharah setelah itu. 2 rakaat ini kata Nabi bukan hukumnya wajib tapi sunnah. Setelah itu kalian berdoa, diantaranya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Kalau biar ngali bahasa Arabnya bahasa Banjar aja enggak, bahasa Indonesia enggak. Ya Allah, pilihkan hamba pada pilihan yang terbaik. Ya Allah, hamba tidak mengetahui, Engkau adalah Zat yang mengetahui.
Hamba tidak mampu dan Engkau lah zat yang mampu. Kalau perbuatan ini ya Allah, misalnya safar, adalah mendatangkan kebaikan untuk hamba, keluarga dan agama hamba, maka mudahkan ya Allah. Tapi kalau ini bukan sesuatu yang baik untuk hamba, keluarga dan agama hamba, maka jauhkan ya Allah. Ini diantara doa istikharah. Para ulama menyebutkan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama menyebutkan di antara adab sunnah yang kadang terlewatkan bagi seorang musafir adalah dia lupa mengerjakan salat istikharah. Ingat, ini bukan salat sunnah sebelum safar, tidak. Hadis Jabir ini bicara salat istikharah. Karena ada doa istikharah. Istikharah yang harus kita pahami adalah istikharah itu tidak mutlak untuk memilih dua pilihan yang meragukan, tidak. Istikharah itu adalah ada dua hal berkaitan dengan salat istikharah. Yang pertama, yang banyak dipahami oleh umumnya kaum muslimin, dia berada dalam keadaan hairan, dia berada dalam keadaan bimbang, bingung. Syukuk, dia ragu. Apakah memilih pilihan pertama atau memilih pilihan yang kedua? Sebagian orang memahami itulah istikharah. Dia kerjakan sholat kemudian dia tetapkan pilihan. Keadaan yang kedua yang banyak dilupakan oleh orang adalah istikharah itu juga berlaku pada saat kita punya pilihan. Kita sudah punya keyakinan. Kemudian kita kerjakan. Kenapa? Untuk agar pilihan kita adalah pilihan yang benar-benar diridhai oleh Allah. Dan ini berlaku ketika dia ingin bersafar. Safar jelas dia punya keinginan ingin safar. Maka istikharah menurut pendapat para ulama berlaku bagi dia. Agar apa? Agar perjalanannya dimudahkan. Sekali lagi, ini bukan salat sunnah sebelum safar, tidak. Ini salat istikharah. Dan Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kami istikharah dalam setiap perbuatan, semua hal yang benar-benar kami harapkan perbuatan tersebut. Zainab ketika dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai masa iddah dengan Zaid bin Harithah, ketika itu Zainab itu dilamar Rasul. Apa yang dilakukan oleh Zainab? Yang dilakukan oleh Zainab adalah mengerjakan salat istikharah. Apakah Zainab ragu dengan lamaran Rasul? Tidak. Karena tidak ada yang mampu untuk menolak lamaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas, seorang perempuan yang dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi ummul mukminat, ibu dari semua kaum mukminat, dan dipastikan dia berada dalam surga. Zainab ketika dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia katakan saya istikharah dulu. Apakah Zainab ragu dengan lamaran Rasul? Tidak. Tapi inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Zainab khawatir, kalau seandainya saya terima lamaran Rasul, apakah saya mampu pantas untuk menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi bukan ragu ketika itu Zainab dilamar Rasul, dia katakan saya istikharah ya Rasul. Dia ingin istikharah. Karena itu yang diajarkan Nabi. Lihat. Padahal ketika itu yang melamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas ini pasti selamat sudah. Karena tidak ada orang yang lebih mulia daripada Rasul, tidak ada orang yang lebih bagus fisiknya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ulama berbeda pendapat, apakah seorang Yusuf ataukah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tampan? Ulama berbeda pendapat. Nabi Allah Yusuf, ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu naik ke atas. Isra perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, itu Isra namanya. Perjalanan di waktu malam. Mi'raj itu naik, Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj menerima perintah salat yang 5 waktu, Nabi bertemu Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi sampaikan kepada para sahabat, ketahuilah kata Rasul, Yusuf yang saya temui itu, kata Nabi, lahu nisfu min jamali dunia. Dia mempunyai ketampanan dari separuh dunia. Nang gagah-gagah, nang bungas-bungas dari zaman Adam
sampai karena manusia terakhir separohnya dimiliki Nabi Allah Yusuf. Separohnya dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf. Ulama beda pendapat, apakah Yusuf, apakah Rasul itu lebih tampan? Ulama berbeda pendapat. Sampai mendapat pendapat yang terbaik adalah dari kedua Rasul, kedua Nabi ini masing-masing mempunyai ketampanan yang keistimewaan yang berbeda. Zainab itu dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lakukan apa? Beliau sholat istikharah. Sekali lagi bukan karena ragunya Zainab, tidak. Tapi itulah ajaran yang diajarkan Allah dan disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hal yang seperti ini saja seorang Zainab mengerjakan sholat istikharah, ini padahal yakin dia pasti terima lamaran Rasul. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Sehingga para ulama ketika mencontohkan cerita yang terjadi pada Zainab, seorang yang bersafar, dia akan melakukan perjalanan, dia fix sudah, dia tahu harinya berangkat kapan. Tiket sudah di tangan misalnya, dia sudah hakul yakin dia ingin berangkat safar. Itu pun perlu untuk kita istikharah. Kenapa? Karena di dalam doa istikharah kita berdoa kepada Allah agar safarnya kita mendatangkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan agama kita. 3 pokok ini harus hadir pada doa istikharah. Semua apapun ketika kita kerjakan istikharah, 3 muatan doa ini harus ada. Kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan agamanya. Ada orang, taruhlah misalnya dia ragu di 2 pilihan, maka dia istikharah. Ketika dia istikharah, dia doa, ya Allah, pilihkan hamba pilihan yang terbaik. Astakhiruka, hamba memohon ya Allah, engkau memberikan pilihan hamba yang terbaik, yang baik untuk hamba, keluarga hamba, dan agama hamba. 3 hal ini harus ada pada salat istikharah, pada doa istikharah. Sekali lagi, salah satu adab sunnah bagi orang-orang yang ingin bersafar, dia kerjakan salat istikharah. Mohon maaf, ulangi lagi, ini bukan salat sunnah sebelum safar, tidak. Ini salat istikharah. Dan istikharah itu terbagi menjadi 2 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika kita sudah yakin pada pilihan kita, tetap istikharah. Keadaan yang kedua, ada orang yang hayran, dia bingung dengan pilihan-pilihan tersebut, dia pun istikharah agar diberikan petunjuk. Sayangnya mayoritas kita memahami istikharah itu hanya dalam keadaan orang yang bingung. Padahal di zaman Rasul, orang yang sudah yakin pun tetap dianjurkan untuk istikharah, sebagaimana perbuatan Zainab. Zainab itu dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap istikharah. Sekali lagi, bukan ragu dengan lamaran Nabi, tidak. Karena pasti ini derajatnya pasti ditinggikan oleh Allah. Menjadi istri Rasul, dia berada dalam surga. Belum lagi secara fisik, Rasul adalah manusia terbaik. Manusia terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara adab dan sunnah sebelum kita bersafar adalah ketika kita punya pilihan. Kalau kita punya pilihan waktu, maksud ulun itu bebas, hendak tulak aja, bebil aja, kada masalah. Maka hari terbaik pada safar adalah pada hari Kamis. Dan itu yang biasa dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'jibuhu yaumal khamis. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memilih untuk bersafar pada pilihan hari Kamis, dan itulah hari yang disukai Nabi ketika beliau bersafar. Dan sampaikan sekali lagi, ini kalau kita punya pilihan hari yang bebas. Karena kadang kita kawannya hari Selasa, kawannya hari Rabu, ini beda. Ini dia bebas. Maka pilihan yang biasa dipilih Rasul adalah ada pada hari Kamis. Hari Kamis, dan itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Kalau dari waktu tersebut di 24 jam kita punya kebebasan waktu untuk memilih. Terserah hendak Kamis kah hendak hari apa. Tadi hari, sekarang jam, 24 jam. 24 jam safar yang paling disukai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpergian adalah ada di dua waktu. Yang pertama setelah subuh, yang kedua di waktu malam. Di waktu subuh, setelah subuh, ini waktu yang didoakan Rasul. Rasul berdoa, Allahumma barik li ummati li bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, setelah subuh misalnya. Atau misalnya hendak selesai syuruk, ya silahkan. Sekali lagi, kalau kita punya pilihan waktu yang bebas di 24 jam, maka waktu terbaik itu pertama di waktu pagi. Karena itu waktu yang didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati li bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Adapun di waktu malam, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah bersabda, "Alaikum biduljah fa inal ardu yutwa." Kalau kalian bersafar, kata Nabi, berpergian, kata Rasul, dan kalian punya pilihan waktu bebas, maka pergilah kalian di waktu malam. Pergilah di waktu malam. Karena sesungguhnya, kata Nabi, fa inal ardu yutwa. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah, di waktu malam itulah bumi dilipat oleh Allah. Maksudnya, safar kita di waktu malam itu ada kerasaan. Sudah sampai di tempat tujuan. Kalau waktu siang itu lelahnya luar biasa. Apalagi pian dihiga supir aja bawa guring. Sampai nggak sudah aja. Sampai aja supir, kada kerasaan. Jari kamu kada kerasaan aja supir. Guring aja. Tapi umumnya kita bicara al-ghalibu yuhkam, hukum mayoritas. Hukum mayoritas umumnya adalah safar di waktu malam itu lebih nyaman daripada di waktu siang umumnya. Karena fa'inal ardu yutwa, kata Rasul. Bumi itu dilipat di waktu malam yang seakan-akan itu waktu begitu cepat. Seakan-akan waktu begitu cepat. Karena sekali lagi, kalau bawaannya di waktu malam itu ya bawaannya guring, selesai istirahat, kemudian dia sampai di tempat tujuan. Dia sampai di tempat tujuan. Karena guring di waktu malam itu lebih lakas daripada guring di waktu siang. Kita nyaman malam guring daripada siang. Nah, ini dua waktu yang biasa dipilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya pilihan 24 jam waktu yang bebas. Tapi kalau perhitungannya tiket pesawat terlarang di waktu malam daripada di waktu siang, ya berpikir juga. Baik dibawa makan sedih. Ya, ini pilihan. Artinya kalau kita punya pilihan yang bebas, dalam artian yang satu tidak mendatangkan keutamaan dan yang lain, maka ini dua waktu terbaik. Kalau harinya di hari Kamis yang biasa diambil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab dan sunnah ketika kita bersafar adalah jangan lupa untuk berdoa sebelum kita keluar dari rumah. Di antara doanya adalah kalimat astaudiuka alladzi la yudhi'u wada'i'uhu. Kalau pian kada kau menghafali, kali juga mau menghafali nanggain. Jarang. Ya Allah, hamba menitip apa yang ada pada diri hamba dari istri hamba, anak hamba dan harta hamba, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang diberikan titipan. Seakan-akan kita menitip kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah. Kata para ulama, doa ini salah satu keutamanya adalah harta kita, keluarga kita itu benar-benar dijaga oleh Allah. Dia ucapkan astaudiuka alladzi la yudhi'u wada'i'uhu. Ya Allah, hamba menitip harta hamba titipkan keluarga hamba kepada engkau ya Allah, karena engkau adalah zat yang benar-benar menjaga titipan.
Bahasa terjemahnya seperti itu. Ya, intinya dia ucapkan, dia doa, ya Allah, hamba menitipkan semua apa yang ada pada diri hamba kepada Engkau, karena Engkau adalah zat yang menjaga titipan hamba. Sekali lagi para ulama menyebutkan doa ini salah satu keutamanya adalah harta kita, keluarga kita itu benar-benar dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan doa ini diucapkan? Di dalam rumah, bukan di luar rumah. Sebelum kita berangkat. Ya, ucapkan doa ini. Dan ini salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita keluar rumah, maka jelas kalimat tawakkalah atau haqalah yang diucapkan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja min baiti thumma yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah fatatanajja syayatin ma laka bi rajulin qad hada wa kafa wa waqa." Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan bacaan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan ini umum. Baik pian hendak safar ataupun hendak tulak kemana aja. Ini umum. Kata Rasul, siapa yang dia keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka kata Rasul, qad kufiya wa wuqiya, qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Orang itu telah diberikan hidayah oleh Allah, telah dicukupkan oleh Allah, telah dijaga oleh Allah. Maka syaitan pun berkata kepada syaitan-syaitan yang lain, sungguh kita tidak akan bisa menggoda orang ini, karena dia adalah orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, dan dijaga oleh Allah. Jadi kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dia punya 3 keutamaan. Pertama, kalimat ini menjadikan kita terus mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah dari perjalanan kita. Kita sangat sulit untuk digelincirkan oleh syaitan. Yang kedua, kalimat ini menjadikan kita dicukupkan oleh Allah. Mohon maaf, boleh jadi mungkin perbekalannya sedikit, boleh jadi, tapi itu akan dicukupkan oleh Allah. Yang ketiga, kalimat ini menjadikan kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 keutamaan dia dapatkan dengan kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi ini umum, tidak hanya safar, pian keluar rumah baca ini pun dia dapat 3 keutamaan tadi. Dia dapat 3 keutamaan tadi. Dan ini doa penting bagi kita, terkhusus ketika kita safar, agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengucapkan kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kalau sudah mulai perjalanan, naik bis kah, naik pesawat kah, kalau sudah mulai perjalanan, tadi yang bismillah tawakkaltu itu masih di area rumah, hendak berkendaraan misalnya, ya, pokoknya masih di rumah lah. Nah, kalau dia sudah menaiki kendaraan, baik itu mungkin bis atau mungkin pesawat atau kapal laut atau apapun, maka baru dia berdoa dengan doa khusus, doa safar. Di antaranya adalah kalimat subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wadwi anna buddah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Panjang Pak doanya Pak. Pian membaca aja gini. Apa tengalihkan kita. Baca aja enak. Pian googling aja di Google, pian buka. Itu ada doa safar.
Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa bi'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Doa ini itu begitu dahsyat, begitu luar biasa kata para ulama. Lihat kalimatnya. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang asalnya dia tidak bisa berjalan, tidak mampu membawa kami, dia bisa. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini kata para ulama meruntuhkan kesombongan siapapun yang dia menganggap kendaraan dialah yang menjadikan dia mudah melakukan perjalanan. Dia sangat yakin misalnya dia punya mobil, safety pengamanannya itu luar biasa. Tapi kalau Allah takdirkan mobil ini tidak jalan, dia tidak akan bisa jalan. Dia begitu yakin dengan pesawat, dia naik di kelas bisnis, dia yakin ini pesawat baru misalnya, buatan Jerman misalnya, buatan Eropa misalnya. Dia yakin dengan teknologi pesawat tersebut. Tapi kalau bukan karena Allah, ini pesawat tidak jalan. Makanya kalimat subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Engkau ya Allah yang memperjalankan, yang menjadikan kendaraan ini bisa berjalan. Itu mutlak karena Allah. Dan ini meruntuhkan kesombongan siapapun. Hanya nukar motor misalnya, nang larang, hendak dibawa pulang kampung misalnya. Bukan karena mobilnya hebat menjadikan dia mudah melakukan perjalanan, bukan. Tapi mutlak karena ini kekuasaan Allah. Karena berapa banyak mobil-mobil mewah, mobil-mobil hebat, kalau Allah takdirkan dia tidak jalan, dia tidak jalan. Ini kalimat kata para ulama meruntuhkan kesombongan siapapun. Ketika dia merasa kendaraannya lah yang menjadikan dia mudah melakukan perjalanan. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguh hanya kepada Allah kami kembali. Hanya kepada Allah kami kembali. Kemudian dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau safar ini ya Allah, jadikan safar ini adalah kebaikan bagi kami dan untuk menambah ketakwaan kami. Dia doa agar safar dia menambah kebaikan, amal soleh bagi dia, agar menambah ketakwaan dia. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Dan dia berdoa agar dia beramal, beribadah dengan ibadah yang hanya diridhai oleh Allah. Karena kita tahu yang namanya safar itu banyak godaan. Makanya bahasa hadis Rasul, as-safaru qit'atun minal azab. Yang namanya safar itu kata Nabi itu bagian dari azab. Maksudnya safar itu berat kata Rasul. Yumna minat ta'am wasyarab. Kata Rasulullah, safar itu ada bagian dari azab karena ketika kita bersafar kita terhalangi, kita tercegah dari makanan yang biasa kita dapatkan. Biasa di kampung makanan nyaman, masuk liur ke kampung orang itu belum tentu nyaman makanan tersebut. Tercegah kita dari makanan yang biasa kita dapatkan, minuman yang biasa kita minum. Kita tercegah dari istirahat yang biasa kita dapatkan. Makanya safar qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab karena berat. Safar itu uyuh, melelahkan. Nah, di dalam doa tadi ketika diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa adwi anna bu'da. Dalam doa ini Rasulullah ajarkan kepada kita kalimat agar perjalanan ini dimudahkan dan dipercepat oleh Allah. Sehingga para ulama menyebutkan siapa yang membaca doa ini salah satu hikmah dan keutamanya adalah dia tidak merasa lelah dalam safarnya, perjalanan dia. Perjalanan dia terasa tidak terlalu jauh karena ada kalimat watwi anna bu'da. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan perjalanan ini. Boleh jadi sama-sama tulak ke Arab sana, tulak ke Madinah. Perjalanan boleh jadi sama-sama 10 jam.
Tapi orang yang membaca ini boleh jadi dia tidak merasa di 10 jam tadi, karena dia membaca doa tadi. Nah, kemudian di antara keutamaan doa tadi disebutkan dalam pernyataan Rasulullah SAW, kita doa, Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau adalah zat yang senantiasa bersama kami, dan Engkau adalah zat yang menggantikan kami untuk keluarga kami. Jadi Allah, artinya kita, doa ini menjadikan kita punya tawakal yang sangat kuat. Allah yang menjaga istri kita, Allah yang menjaga anak-anak kita, Allah yang menjaga harta kita, ini sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir doa tersebut kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari pemandangan yang tidak baik, pemandangan yang tidak nyaman, dan kami berlindung kepada Engkau agar ketika kami pulang kami mendapatkan apa yang biasa kami dapatkan. Sebagian para ulama menyebutkan doa ini salah satu keutamanya adalah agar harta kita, keluarga kita tidak mendapatkan musibah. Ketika kita pulang kita mendapatkan apa yang biasa kita dapatkan, bukan sesuatu yang tidak kita harapkan. Ini di antara keutamaan doa safar, dan penting bagi seseorang untuk membaca doa ini karena terlalu banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling akhir mungkin ketika kita bersafar, kalau memungkinkan kita jangan sendiri kalau memungkinkan, karena Rasulullah bersabda, ar-raqibu syaitan, raqibani syaitanani, fasalis rukbun. Kalau orang itu melakukan safar sendiri, dia mudah digelincirkan syaitan. Dua orang dia melakukan safar, dua orang ini mudah digelincirkan oleh syaitan. Tapi kalau lebih dari dua orang, maka syaitan akan sulit untuk menggelincirkan. Karena ketika kita safar, itu godaannya begitu kuat, begitu kuat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang mau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.